mungkin yang lagi nonton lagi masuk di fase-fase quarter life crisis, atau mereka yang baru masuk di umur 20-an terus bingung mau apa yang mau mereka ambil setelah wisuda dan lain sebagainya. Mungkin Thinkers juga lagi ada di fase itu gitu. Terjadi di usia-usia itu karena ada fase peralihan tadi, di mana sebelumnya keputusan-keputusan dalam hidup itu sudah ada yang membantu memutuskan. Nah, di fase ini tuh dia harus mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar untuk hidupnya. Sehingga karena ada sadar akan ada dampak keputusan besar itu yang bikin akhirnya cemas, takut. Jadi apakah keputusan ini benar atau salah segala macam gitu. Tapi mungkin pertanyaan lebih ke apakah kita menjadi seorang yang idealis atau yang realistis? Oke. Emang harus cerita ke teman dekat atau gimana baiknya? Jadi sebenarnya itu bukan harus apa enggak, tapi wajib. So hard, semuanya kayak muter aja gitu di kepala. Ekspektasi orang-orang terdekat, ngerasa nggak berharga, nganggur, emosi nggak stabil. Semangat ya diriku. Kak, I feel you. Aku juga sedang dihantui kebingungan, gak bisa ngambil keputusan, gak tahu arahnya mau kemana. Halo Thinkers, selamat datang di podcast bagian dari kita bersama saya Salma, dan hari ini juga spesial podcastnya kedatangan seorang psikolog klinis. Telah hadir Kak Pamela Andari Priyuda. Selamat datang di podcast hari ini. Gimana kabarnya Kak Pamela? Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih Salma udah ditanyain. Oke, hari ini kita tuh bakalan ngebahas beberapa hal juga yang mungkin relate sama Thinkers yang lagi nontonin podcast ini juga gitu Kak Pamela. Mungkin yang lagi nonton lagi masuk di fase-fase quarter life crisis, atau mereka yang baru masuk di umur 20-an terus bingung mau apa yang mau mereka ambil setelah wisuda dan lain sebagainya. Mungkin Thinkers juga lagi ada di fase itu gitu. Tapi sebelum masuk ke topiknya pada hari ini, Salma sempat mau nanya juga nih, sempat kepikiran karena Kak Pamela kan adalah seorang psikolog klinis ya Kak. Mungkin boleh tahu nggak sih belakangan ini tuh ada case atau orang atau teman-teman yang curhat ke Kak Pamela yang usianya juga sama gitu ya. Biasanya mereka tuh curhat tentang apa sih Kak Pamela? Oke, jadi entah kenapa kebetulan akhir-akhir ini banyak banget kita kalau dalam psikologi dalam praktek tuh sebenarnya klien. Jadi banyak klien yang mengeluhkan ya itu quarter life crisis, di umur segini nggak tahu mau ngapain, apakah bekerja, apakah ngapain segala macam. Itu banyak banget sebenarnya. Oke, berarti emang juga relate sama bahasan kita pada hari ini di podcast kali ini gitu ya. Kemarin tuh sempat ada video dari kita yang sempat trending FYP gitu ya, tentang itu juga, tentang mereka tuh banyak banget yang ngerasa setelah lulus kuliah tuh mereka masih bingung mau ngapain. Mereka masih nggak tahu arahnya mau kemana, karena mungkin mereka sudah merasa usahanya tuh udah pol-polan banget, tapi kok belum nyampe ke apa yang mereka mau gitu. Apalagi yang mungkin lagi ngerasain quarter life crisis di umur 20-an, 20-30-an gitu. Tapi boleh tahu dulu nggak sih sebelumnya quarter life crisis itu apa sih? Oke, jadi quarter life crisis itu adalah krisis di masa peralihan di antara umur 20-30 tahun. Di mana di masa-masa itu biasanya orang-orang individu tuh akan merasa takut, cemas akan masa depannya. Jadi memang ini sesuatu yang semestinya terjadi di usia-usia itu karena ada fase peralihan tadi, di mana sebelumnya keputusan-keputusan dalam hidup itu sudah ada yang membantu memutuskan. Nah, di fase ini tuh dia harus mengambil keputusan-keputusan yang cukup besar untuk hidupnya. Sehingga karena ada sadar akan ada dampak keputusan besar itu yang bikin akhirnya cemas, takut. Jadi apakah keputusan ini benar atau salah segala macam gitu. Iya, ngerasain juga sih, karena mungkin sekarang udah masuk ke umur segitu, tapi apakah di umur 20-30 tahun tuh semua orang tuh pasti ngalamin hal ini atau gimana sih Kak Pamela? Oke, nah ini sebenarnya sebagian besar iya, tapi mungkin di beberapa kasus tuh enggak, karena sebelum di fase ini dia udah menentukan hidupnya mau dibawa kemana, dia udah punya life vision segala macam. Ya, jadi ketika udah tahu arahnya, ketika di usia ini tubuhnya udah nggak bingung lagi mau ngapain, karena dia udah setting plan-nya segala macam. Tapi ketika orang-orang itu belum punya itu yang menyebabkan akhirnya muncul quarter life crisis gitu. Ya, benar. Tapi kan tadi sempat Kak Pamela bilang dulu tuh sebelum masuk umur 20-an kita decision-nya tuh dibantuin sama mungkin orang tua, keluarga atau siapa gitu kan. Terus sekarang udah masuk di umur 20-an memutuskan semuanya sendiri. Terus
mungkin kan masa lalu orang-orang misalnya kayak berbeda-beda gitu. Masa lalu itu tuh ngaruh juga nggak sih ke apa yang kita rasain di quarter life crisis? Jadi itu ngaruh banget. Jadi bagaimana kita dibesarkan, bagaimana orang tua kita memperlakukan kita, itu sangat berpengaruh. Sesimpel contohnya misalnya dalam memilih makanan. Jadi ada anak-anak yang misalnya udah diatur makannya sama orang tuanya, dia harus makan ini segala macam. Jadi dia tidak terbiasa untuk mempertimbangkan, mengambil keputusan segala macam karena sudah di provide sama orang tuanya. Nah, ketika dia dewasa, apalagi harus mengambil keputusan besar, dia akan bingung. Tapi ketika misalnya dari makan, anak itu sudah diberikan kesempatan punya skill untuk memilih makanan apa, besok dia mau makan apa segala macam. Ketika dia dewasa, udah bukan hal yang baru lagi. Dia udah tahu caranya pun dia jadi punya skill bahwa keputusannya itu tuh benar, dan keputusannya itu dipercaya. Nah, itu tuh hal-hal sesimpel itu. Oke. Berarti relate ya. Saya juga sempet kayak kalau misalnya dulu tuh dibantuin kan, kayak mau melakukan sesuatu tuh kayaknya kamu better kesini, tapi setelah sekarang harus sendiri-sendiri. Jadi kayak jadi sempet bingung, kaget dan bingung gitu ya. Tapi dibalik hal-hal kayak kalau misalnya kita kaget lah, kita harus apa-apa sendiri, terus muncullah perasaan kayaknya kenapa sih harus sendiri sekarang kalau di umur yang segini. Pokoknya banyak banget negative thinking yang udah kita pikirin karena hal itu. Tapi sebenarnya quarter life crisis atau hal yang kita alami sekarang ini tuh ada sisi positifnya juga nggak sih, Kak? Jadi sebenarnya quarter life crisis ini tuh sesuatu yang seharusnya atau senormalnya terjadi. Karena apa? Karena ketika ini tuh mekanisme pertahanan tubuhnya kita. Jadi ketika ada sesuatu yang kita anggap berbahaya atau sesuatu yang harus diambil keputusan penting, nah tubuh itu akan mengeluarkan naluri cemas bahwa ada sesuatu yang gede nih. Nah, jadi ketika kita menyadari itu dan tubuhnya masih berfungsi, artinya kita masih normal. Nah, jadi memang si quarter life crisis ini sengaja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, bisa dibilang seperti itu, agar masing-masing kita akhirnya berpikir nih, memutuskan jalan hidup ke depannya itu seperti apa. Jadi positifnya adalah dengan adanya ini tuh jadi titik balik buat kita untuk menentukan nih langkah ke depannya, planning hidupnya itu seperti apa. Nah, tapi tanpa misalnya bayangin ya Salma ya, nggak ada quarter life crisis, nah orang-orang pun akan berjalan dengan tanpa arah semuanya. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapinya, menjadikan itu sebuah titik balik untuk kita akhirnya menentukan arah hidupnya kita, sehingga kita tahu apa langkah-langkah yang akan diambil, atau itu menjadi sesuatu yang jadi rintangan, jadi merasa bingung segala macem gitu. Jadi emang semua orang bakalan mengalami yang namanya quarter life crisis juga gitu ya. Mungkin Thinkers juga yang lagi nontonin podcast ini, yang lagi ngerasa berada di fase ini, boleh juga cerita di kolom komentar apa hal terberat yang lagi kamu rasain sekarang gitu ya, Thinkers. Nah, tadi kita udah ngobrolin tentang quarter life crisis. Tadi sudah sempat Kak Pamela kasih tahu juga kita tuh ngerasa itu wajar atau enggak di umuran 20-30 tahunan. Tapi sebenarnya untuk ciri-ciri kita tuh masuk ke quarter life crisis tuh seperti apa sih, Kak Pamela? Jadi kita disebut mengalami quarter life crisis ketika akhirnya kita mulai mempertanyakan nih tentang hidup kita. Terus kok rasanya hidupnya gini-gini aja, sedangkan orang lain di seumuran kita tuh udah sampai mana misalnya anak tetangga sebelah udah jadi apa gitu, atau mungkin orang-orang samping di sekitar tuh mulai membanding-bandingkan, sehingga kita merasa kok rasanya aku gagal ya, kok rasanya aku rasanya stagnan di sini-sini aja. Nah, kemudian setelah itu mulai merasa bahwa kok rasanya motivasi kerja mulai menghilang. Terus kemudian biasanya muncul juga perasaan mulai terombang-ambing di arah yang nggak jelas nih, setelah ini mau seperti apa segala macam. Nah, mungkin ciri-cirinya lebih ke arah sana. Berarti penyebabnya tuh juga bisa dari lingkungan sekitar juga ya? Ya, betul. Penyebab lain dari quarter life crisis ada lagi nggak, Kak? Jadi selain memang fasenya untuk mempertanyakan tentang jalan hidupnya itu, nah kemudian adalah ketika akhirnya kita scrolling HP nih, lihat-lihat pencapaian orang lain. Pada akhirnya mulai membanding-bandingkan pencapaian diri sendiri dan orang lain. Ya, padahal kan masing-masing orang jalannya berbeda sesuai dengan jalan yang dia pilih tadi. Gitu. Tapi pasti kita tuh pasti tuh mengalami itu gitu, kayak kok yang lain udah pada kayak gini, kita masih kayaknya di sini-sini aja gitu. Padahal mungkin orang lain ngeliat kita juga kayak gitu kan. Jadi penyebabnya juga dari diri sendiri dan lingkungan sekitar tuh juga mempengaruhi yang namanya quarter life crisis. Terus cara ngatasinnya tuh gimana sih? Nah caranya adalah pertama kita harus kenali dulu nih. Jadi ketika kita mulai merasa hal-hal seperti itu, mungkin jangan-jangan apa yang aku alami, apa yang aku rasakan tuh jangan memang quarter life crisis gitu. Jadi dengan kita tahu mengenali ini quarter life crisis. Jadi
yang harus dilakukan jadi lebih mudah. Jadi ibaratnya kalau kita demam gitu kan, oh ini demam berarti tinggal minum paracetamol. Nah, tapi ini quarter life crisis berarti tinggal melakukan ini. Nah, berarti kan ini kan kaitannya dengan pilihan hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita tentukan gitu. Nah, caranya adalah ya itu tadi kita membuat life vision, visi hidup. Jadi masing-masing orang itu sebaiknya punya visi hidup atau gambaran besar nih tentang kehidupannya yang akan dia lakukan gitu. Jadi ibaratnya punya grand picture-nya. Setelah punya grand picture-nya, kita bisa bikin planning, rencana-rencana apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk mencapai ke arah sana. Sehingga nanti ketika menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup itu tuh udah ada pegangannya. Gitu kira-kira. Ngatur plan, visi dan misi ke depannya itu mau ngapain aja. Ya, itu juga bisa mengatasi yang namanya quarter life crisis kalau misalnya kamu lagi ngalamin hal itu. Ngomongin tentang visi misi kehidupan ke depannya gitu ya. Terus juga mau ngapain ke depannya, itu juga pasti relate sama teman-teman yang mungkin sekarang abis lulus kuliah gitu ya. Baru banget wisuda gitu kan. Baru lulus banget ya. Fresh graduate gitu ya. Kehidupan setelah wisuda, setelah lulus tuh kan emang setiap orang beda-beda kayak Kak Pamela. Ada yang mungkin langsung keterima kerja, ada yang kayaknya masih harus berproses dulu baru nanti keterima kerja, ada yang sampai sekarang mungkin lagi masih mencari jati diri. Gitu kan. Nah, wajar nggak sih kita ngerasa bingung setelah kita lulus dari masa perkuliahan? Jadi sebenarnya ini relate banget sama si quarter life crisis tadi. Jadi ciri khas si quarter life crisis ini akan terjadi ketika kita harus mengambil keputusan besar. Tadi misalnya ketika lulus tuh kita harus mengambil keputusan apakah bekerja atau berkeluarga atau lanjut sekolah. Nah, jadi di fase-fase itulah muncul si quarter life crisis. Nah, tapi balik lagi jawabannya sama nih seperti yang sebelumnya. Jadi ketika kita udah punya planningnya, itu jadi bukan hal yang membingungkan lagi karena kita udah tahu arahnya kemana. Jadi misalnya nih kita udah bikin planning nih. Misalnya kita setelah lulus kita misalnya ibaratnya pengen jadi dosen, pengen jadi akademisi. Nah, berarti kan tahapannya yang kita planning adalah setelah lulus kuliah ya kita harus melanjutkan pendidikan karena untuk menjadi seorang akademisi kan sekarang misalnya minimal S2. Jadi kita udah tahu tuh harus kemana. Tapi kalau misalnya kita tujuan hidupnya pengen jadi wirausaha ya berarti ya udah tahu nih. Berarti tinggal setelah lulus aku mulai bikin usaha gitu. Jadi lagi-lagi tentang rencana-rencana hidup atau planning hidup yang udah kita tentukan itu. Jadi kalau kita udah punya itu, lebih mudah untuk mengambil keputusan. Gitu. Iya, benar, setuju. Berarti kan rencana kehidupan tuh harus kita dari sekarang mungkin ya harus kita rancang ke depannya gitu. Tapi juga ada nih case di mana ada orang-orang yang mungkin mereka itu terlalu general gitu kan. General. Terus juga mereka merasa kayaknya kok susah banget ya mengembangkan karir ketika kita tuh punya punya keahlian yang general gitu. Terus juga ada orang yang mereka tuh pandai banget di satu bidang, dia spesialis banget di bidang ini gitu. Sebenarnya gitu ya, menghadapi hal itu tuh sebenarnya bener nggak sih? Apakah semua orang tuh harus menjadi spesialis, harus benar-benar sesuai dengan passion dan pandai di bidang itu atau gimana sih Kak Pamela? Ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Jadi ada dua hal di sini gitu ya. Apakah akhirnya kita menjadi seorang, tadi kan generalis atau spesialis. Tapi mungkin pertanyaan lebih ke apakah kita menjadi seorang yang idealis atau yang realistis. Yang idealnya adalah kita bekerja sesuai dengan yang spesialis tadi, sesuai dengan minat kita, passion. Tapi kan realitanya mungkin kadang nggak segampang itu. Jadi mungkin akan lebih mudah kita untuk realistis dulu. Kalau misalnya ternyata untuk saat ini pekerjaan yang tersedia, kesempatan yang terbuka misalnya generalis, ya sudah ambil dulu aja. Tapi lagi tergantung situasi kita. Kalau misalnya kita pengen idealis gitu ya, tapi support sistem di sekitar kita tuh mendukung, misalnya ada keluarga yang support mungkin finansial kita selama menunggu pekerjaan yang spesialis tadi, nggak apa-apa kita ideal. Tapi kalau ternyata itu enggak, kita harus segera misalnya mendapatkan penghasilan, ya kita harus realistis. Ya udah terima dulu apa yang ada sambil tetap mencari celah untuk bisa masuk di tempat yang sesuai dengan idealisme tadi. Jadi antara generalis, spesialis, kamu juga harus realistis gitu ya. Harus realistis juga untuk nentuin sebenarnya arah kamu mau kemana gitu. Menyesuaikan juga sama diri kita, kemampuan kita juga gitu. Karena kemampuan orang-orang juga pasti berbeda-beda gitu. Nah, sebagai misalnya ada teman-teman fresh graduate ya, baru lulus dari masa perkuliahannya, mau masuk ke masa
pekerjaan, mencari kerja, dunia kerja gitu ya. Apa sih pola pikir atau mental yang para fresh graduate ini harus siapkan memasuki dunia kerja, Kak Pamela? Oke, yang paling penting adalah namanya growth mindset. Jadi growth mindset baru pola pikir bahwa kita pola pikir yang kadang tuh kita ada yang fixed mindset. Jadi kalau nggak hitam putih, kalau nggak benar salah, menang kalah. Nah, tapi lebih ke growth. Jadi misalnya mungkin kali ini saya belum dapat pekerjaan yang ideal, tapi suatu saat masih tetap mau berusaha segala macam. Walaupun kegagalan itu tuh bukan titik akhir, masih bisa diperbaiki segala macam. Jadi disebut dengan growth mindset. Pola pikir yang terus berkembang, gitu kira-kira. Oke, pola pikir yang harus terus berkembang gitu ya, growth mindset. Itu kita harus punya juga. Banyak juga teman-teman yang kayak sekarang mungkin zaman berkembang dan sebagainya, terus mereka mikir, kita tuh sebenarnya harus bekerja sesuai passion atau sesuai kebutuhan industri gitu. Itu sendiri gimana Kak Pamela? Nah, memang ideal dan realistis gitu ya. Nah, idealnya memang kita harus bekerja sesuai passion. Gitu. Jadi bayangkan nih kita bisa hidup sesuai passion, terus sesuai dengan bidangnya, itu kan enak banget. Itu mungkin cita-cita kita semua. Cuman kadang nggak semua orang punya privilege untuk bisa langsung dapat ke titik itu. Setuju. Ya, nah mungkin berarti yang harus kita lakukan ya itu tadi realistis dulu. Jadi selagi belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion ya jalani dulu aja, tapi tetap mencari peluang-peluang yang bisa ke arah sana. Gitu. Ya setuju. Berarti memang kita tuh bekerja idealnya sih memang sesuai passion gitu ya. Kita juga tapi harus berkembang, ngikutin industri atau tren-tren atau perkembangan dunia kerja sekarang juga harus kita ikutin gitu. Dari teman-teman thinkers juga harus berpikir seperti itu. Jadi gini kan tadi pola pikir growth and fix. Nah ketika kita punya pola pikir fix ya, berarti ketika kita bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan passion kita jadi apa? Jadi menutup diri segala macam. Padahal kan mungkin ada banyak hal yang kita bisa pelajari juga di tempat itu. Nah, ini kan kita mau membuka diri dipakai si growth mindset tadi. Tapi ada juga nih teman-teman yang ngerasa pressure kerjaannya tuh berat banget ketika dia udah dapat kerja. Emang kan masa dari kuliah ke kerja tuh capek. Tapi ada juga yang bilang emang kalau misalnya udah dapat kerjaan, nyari kerja tuh lebih capek kata orang-orang. Ketika udah dapat kerja tuh, tapi sebagian orang ada yang ngerasa kayaknya pressure kantor aku nih berat banget gitu ya, sampai kayak burn out dan lain sebagainya gitu. Mereka ngerasa capek mentalnya. Itu gimana sih cara kita nanggepin itu supaya kita tuh nggak semakin parah gitu mikirin hal yang kayak gitu. Ya biar nggak burn out gitu ya, bahasa anak sekarang ya. Jadi memang yang namanya kerja kan ya capek ya, tapi lebih capek lagi kalau nggak punya pekerjaan. Iya benar, setuju. Nah jadi mungkin ini tuh terkait dengan bagaimana kita akhirnya mengelola emosi, bagaimana kita mengelola stres kerjanya. Karena gini, kadang tuh kita itu sebenarnya bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Nah itu yang perlu disadari bahwa bekerja itu untuk hidup. Jadi selagi bekerja kita tetap harus memperhatikan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Apakah untuk waktu untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga, untuk menjalin relasi sosial segala macam. Sehingga kita bekerja tapi aspek lain pun tetap terpenuhi, itu akan aman. Tapi kalau misalnya 24 jam gitu, bisa dibilang 70% hidupnya untuk hidup, terus nggak ada waktu untuk diri sendiri, ya akan terjadi namanya kelelahan mental fatigue gitu kira-kira. Mental fatigue. Itu boleh dijelasin lebih dalam lagi nggak sih sama thinkers tentang hal itu, Kak? Jadi mental fatigue ini adalah rasa lelah yang berlebihan akibat stres yang tidak teratasi secara terus-menerus. Nah, ini mungkin berbeda dengan depresi, tapi ketika ini tidak diatasi, lama-lama itu bisa berujung pada depresi gitu. Tanda-tandanya apa? Ketika kita merasa kelelahan secara mental, ya itu tadi misalnya ya rasanya capek, tapi capeknya tuh lebih dari fisik, tapi capek hati kalau bisa bilangnya. Betul. Terus juga rasanya yang tadi bersemangat untuk melakukan hobi, pekerjaan, kok akhir-akhirnya tuh udah nggak ada semangatnya. Kemudian apalagi kok rasanya mau ngapa-ngapain tuh jadi males segala macam. Jadi takutnya jadi nggak produktif gitu kan? Ya, pada akhirnya itu akan mengganggu produktivitas atau fungsi kita di tempat kerja atau sehari-hari. Gitu. Di saat-saat yang kayak gitu, mungkin kan kita juga kadang ada tempat cerita, kadang nggak ada tempat cerita gitu. Sengefek apa sih afirmasi ataupun tempat cerita ke orang lain, misalnya kita cerita ke orang lain, itu tuh sengaruh apa sih ke hal yang tadi Kak Pamela? Itu tuh sebenarnya penting banget. Itu kaitannya dengan bagaimana kita meregulasi emosi. Jadi kita itu kan punya namanya tabung emosi. Nah tabung emosi ini kan karena banyak hal, karena pekerjaan, karena masalah keluarga segala macam itu akan penuh. Nah si
teman atau tempat bercerita itu adalah fungsinya untuk mengosongkan tabung itu tadi, gitu. Nah, dengan kita bercerita terus tapi isi tabungnya bertambah, akhirnya terregulasi dengan baik. Jadi keisi terus dia kosong keluar. Nah, tapi kan kadang kita berpikir bahwa ketika kita cerita takutnya itu membebani orang lain, atau misalnya susah-susah cerita tapi ternyata nggak dapat solusi. Nah, itu yang mungkin perlu kita kita benahi, bahwa bercerita itu tuh kadang bukan untuk mendapatkan solusi, tapi untuk sekedar ngosongin tabung emosi kita, untuk meregulasi emosi. Jadi setelah kita bercerita kan tabung kita tuh akan tekanan akan berkurang. Nah, itu yang membuat akhirnya kita bisa ada space untuk berpikir mencari solusinya. Tapi sembayang nih tabungnya penuh terus tidak diceritakan, nggak ada tempat untuk sharing, itu udah penuh terus harus berpikir solusi. Nah, itu yang akhirnya jadinya nggak nyaman, akhirnya mungkin jadi overthinking segala macam karena saking penuhnya isinya gitu. Jadi kebutuhan untuk bercerita itu adalah kebutuhan primer sebenarnya. Sangat ngaruh berarti ya ke berjalannya hidup ini gitu. Betul. Jadi untuk punya teman-teman ataupun orang-orang yang emang dekat sama kita. Betul. Tapi emang harus cerita ke teman dekat atau gimana baiknya? Jadi sebenarnya itu bukan harus apa enggak, tapi wajib. Wajib. Oke. Jadi kita memang harus akhirnya membentuk namanya support system. Orang yang membantu kita untuk merilis emosi, meregulasi emosi. Jadi, nah tapi kan kadang nggak semua orang punya privilege untuk mendapatkan teman-teman yang bisa dipercaya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak mendapatkan itu, kita bisa menciptakan. Siapa? Oke, mungkin bisa bercerita ke psikolog, atau bisa bercerita ke orang tua. Gitu. Atau misalnya kalaupun nggak ada orang gitu ya, teman-teman bisa bercerita melalui media kertas. Jadi ya, teman-teman bisa ambil kertas, terus tulislah apapun yang pengen dicitrain ke kertas itu, seolah-olah kita ngomong sama orang gitu. Nah, tapi setelah itu kertasnya kita bisa robek-robek untuk menjaga privacy. Tapi yang penting kebutuhan kita, tabung kita itu tersalurkan. Ya, jadi nggak boleh mendem ya. Kalau ada sesuatu hal diungkapkan. Itu tadi kata Kak Pamela bisa ke teman dekat, ke orang tua, ke psikolog, dan lain sebagainya. Sekarang juga tuh ada istilah toxic positivity. Apa itu? Kan? Apakah itu? Gitu, banyak banget juga thinkers yang bingung sekarang nih antara dia tuh mau nguatin diri dan juga ada toxic positivity ini. Gimana sih cara nyimbangin itu? Nah jadi Kak gini. Pamela? Toxic positivity, jadi positivitas yang beracun gitu. Karena kadang kebanyakan orang berpikir bahwa manusia yang sehat, manusia yang normal itu adalah manusia yang selalu bahagia, yang selalu senang segala macam, yang selalu positif. Padahal itu tuh salah. Manusia yang utuh itu adalah manusia yang ada masanya dia ngerasa capek ketika banyak pekerjaan. Ada manusia yang merasa marah ketika dia egonya disakiti segala macam. Jadi berarti artinya manusia itu boleh merasa marah, boleh merasa capek, boleh merasakan segala macamnya. Tapi bagaimana akhirnya dia bisa mengelola itu? Bukan berarti ketika kita marah kita harus segera langsung lampiasin, enggak. Apakah kita sedih kita langsung harus nangis juga enggak. Tapi itu yang kita kelola. Jadi jadi tetap memberikan space buat diri kita untuk merasakan emosi-emosi yang tidak nyaman itu tadi gitu. Tapi ada tempatnya. Jadi ketika mungkin di hadapan orang lain kita bisa terlihat senyum segala macam, tapi karena kita punya tempat space lain nih untuk memproses emosi-emosi tadi dengan orang-orang yang kita percaya tadi. Gitu. Jadi misalnya kita misalnya sebel nih sama atasan di kantor segala macam, bukan berarti kita harus langsung ngomong ke atasan. Tapi sekedar kita cerita sebel nih karena ini. Nah, itu tuh udah sangat membantu. Tapi misalnya kita sebel sama atasan, terus kita nggak kita keluarin dari tabung emosi, ketika atasannya melakukan hal yang tidak sesuai, itu jadi rentan untuk emosional karena kita udah punya tabungan sebenarnya terhadap orang itu. Gitu. Jadi memang harus dikeluarkan apa yang ada di di pikiran kita, di mental kita tuh supaya mental kita terjaga juga. Tadi kita udah ngobrolin banyak ya tentang quarter life crisis, terus juga gimana cara kita tuh menjaga mental kita, pressure setelah kita lulus kuliah, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya yang relate sama thinkers yang lagi nonton podcast hari ini. Tapi masih ada pertanyaan lagi, mungkin thinkers juga mempunyai pertanyaan yang sama. Semua yang kita lakukan tuh kan ada hal yang nggak bisa kita kendaliin ya, Kak Pamela, yang nggak bisa kita kontrol. Sesuatu hal yang di luar kendali kita. Itu gimana sih cara kita untuk mengendalikan itu, ngontrol itu supaya nggak jadi bumerang ke diri kita sendiri? Mungkin dimulai dengan tarik nafas dulu.
Jadi gini, kita perlu menyadari bahwa dalam hidup ini sejatinya ada hal-hal yang dalam kontrol kita dan ada hal-hal yang luar kontrol. Jadi yang dalam hal kontrol kita apa ya adalah diri kita. Tapi misalnya orang lain, keluarga, orang tua segala macam itu adalah hal yang luar kontrol. Jadi untuk hal-hal yang luar kontrol ya sudah lepaskan. Jadi yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Bagaimana kita merencanakan sesuatu, bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu, tapi responnya itu luar kontrol. Jadi lebih menyadari bahwa sampai mana nih batasan yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi itu akan lebih mudah kita untuk menerima ketika akhirnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita. Itu tadi ya, berarti memang ada sesuatu hal di luar kendali kita ya Kak. Jadi memang kita sebagai manusia nggak bisa juga ngeprediksiin kapan hal itu datang ke diri kita. Betul. Tapi kita bisa ngantisipasiin hal tersebut gitu. Banyak banget juga thinkers ya, hari ini senang banget juga udah ketemu ngobrol sama Kak Pamela hari ini membahas tentang banyak hal juga. Insight-nya terima kasih banyak Kak Pamela atas insight yang sudah diberikan sama aku juga, sama thinkers juga gitu ya. Banyak banget cerita atau hal baru, pengalaman baru, pengetahuan baru yang kita dapetin dari Kak Pamela. Terakhir untuk thinkers yang lagi nonton podcast hari ini gitu ya, boleh dong kasih pesan-pesan atau arahan gitu ya kepada thinkers yang lagi nonton podcast. Jadi mungkin ini ya, jadi sebenarnya quarter life crisis itu adalah hal yang normal. Nah, jadi karena ini sebagai momentum atau titik balik untuk kita mengevaluasi diri kita, sehingga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi tahu arahan dan tujuan hidup kita ke depan gitu kira-kira. Oke, itu tadi closing statement yang menarik banget dari Kak Pamela. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast hari ini, Kak Pamela. Semoga next kita bisa ngobrolin tentang hal yang lebih banyak lagi yang mungkin relate sama teman-teman atau thinkers yang berada di fase-fase quarter life crisis dan lain sebagainya ya. Karena nggak cuma quarter life crisis kayaknya ya, permasalahan remaja-remaja ini banyak hal yang nantinya bakalan bisa kita obrolin juga. Mungkin penambahan sedikit boleh ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis itu tuh nggak hanya berkaitan dengan pekerjaan. Tapi bisa kaitannya dengan apa? Dengan hubungan dengan orang lain, atau misalnya dengan hubungan percintaan segala macam. Jadi nggak melulu soal pekerjaan, tapi terkait dengan hal-hal besar yang harus kita putuskan dalam hidup. Gitu. Jadi apakah tadi misalnya bekerja atau tidak, menikah atau tidak, atau hal-hal lain, atau misalnya abis ini sekolah apa tidak segala macam. Jadi tidak selalu melulu tentang karir. Gitu. Jadi luas ya tentang quarter life crisis ini gitu. Jadi thinkers juga nggak perlu takut karena yang ngalamin fase ini juga kamu tuh nggak sendirian, bener nggak Kak Pamela? Kita tuh nggak sendirian, kita bisa curhat sama orang cerita dengan orang yang kita percaya atau dengan orang-orang yang sudah mengalami fase ini. Nah, iya benar, yang udah punya pengalaman. Betul. Supaya nanti bisa ada masukan-masukan dari mereka. Gitu. Betul. Ya, jadi kalau misalnya kita punya banyak pertanyaan tapi kita keep sendiri karena kita nggak terbiasa untuk cerita, itu yang akan memperparah. Tapi ketika kita akhirnya mau membuka diri, kita mau bercerita, mau mencari masukan sudut pandang dari orang lain, itu akan sangat membantu. Itu tadi buat thinkers. Jadi jangan malu untuk cerita sama orang kepercayaan kamu juga tentunya berarti. Oke, terima kasih banyak Kak Pamela hari ini sudah hadir. Buat thinkers yang merasa podcast ini bermanfaat buat kamu gitu ya, boleh jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe YouTube-nya Healthing. Jadi kamu nggak bakalan ketinggalan podcast-podcast menarik lainnya juga. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Feel your thing, think your health.